Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mangesti dan para jemaah sekalian. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini membahas kelanjutan diskusi kita yang masih terkait dengan krisis pangan dan teknologi digital, ekonomi digital. Dua pembahasan yang lalu telah membawa kita kepada kesadaran tentang krisis pangan yang akan kita hadapi akibat banyak tiga hal kan. Yang paling penting itu satu adalah adanya pandemi kemarin, yang kedua adanya perang Rusia-Ukraina, itu insidental, tapi yang permanen itu adalah ledakan jumlah penduduk yang mencapai 8 miliar di bulan Oktober ini, bulan November ya, akhir Oktober di bulan November, dan akan bertambah lipatan miliar itu hanya dalam hitungan kurang dari 10 tahun. Nah, krisis pangan dalam konteks kajian, kalau kita ngaji, itu sudah bukan hal yang asing lagi kita dengar. Karena kita sangat mengenal satu kisah di dalam Al-Quran yang dikisahkan tentang Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu terselamatkan dari fitnah dan dikeluarkan dari penjara karena beliau mampu memberikan kabar bahwa akan ada krisis pangan, dan kemudian beliau itu dengan terang mengatakan kepada raja, jadikan aku bendahara negara karena aku sesungguhnya adalah orang yang berpengetahuan. Jadi setelah Nabi Yusuf itu memberitahukan kepada raja tentang kabar, tentang mimpi yang dialami oleh raja itu, mimpi itu seperti apa yang kita dengar sekarang ini, bahwa ke depan akan terjadi krisis pangan. Dan oleh karena itu Nabi Yusuf diberi wahyu oleh Allah untuk melakukan satu produksi pangan besar-besaran selama 7 tahun. Dan selama kemudian melakukan produksi pangan itu, tentu saja di situ ada teknologi produksi pangan. Ya, ada banyak nanti tafsir di situ, ya, termasuk di dalamnya itu ada yang menafsirkan dengan memproduksi cacing, yang kemudian cacing itu membuat tanah itu subur, ya macam-macam. Yang eksplisit juga disebut di dalam Al-Quran adalah teknologi penyimpanan pangan, di mana Nabi Yusuf secara eksplisit diperintahkan oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah untuk menyimpan pangan itu supaya lama, secara eksplisit di situ supaya disimpan bersama dengan bulirnya. Dan ini kemudian banyak yang kita baca jurnal, kita baca juga artikel yang menjelaskan tentang pentingnya menyimpan pangan dengan teknologi yang baik. Ya, salah satu diantaranya ya itu tadi, menyimpan dengan bulirnya. Tapi itu perlu saja, maksudnya ada banyak sekali. Yang kedua, yang ketiga, Nabi Yusuf itu meminta untuk pengelolaan logistik itu beliau dijadikan bendahara negara. Artinya pangan ini akan menjadi pangan atau komoditas ini akan menjadi satu aturan untuk menata ekonomi. Satu aturan untuk menata ekonomi, sehingga kemudian bagaimana produksi pangan itu bisa disimpan di dalam gudang. Namun kalau pangan itu disimpan di dalam gudang, tentu saja kan ini menjadi stok. Nah, persoalannya petani yang kemudian memproduksi itu kan harus segera mendapatkan uang. Nah, nggak bisa nanti
menunggu 7 tahun baru dijual, baru dikasih uang. Nah, tentu saja tidak mungkin karena begitu panen kemudian disimpan dan ketika produksi pangan itu disimpan dengan teknik penyimpanan yang baik, ya petani harus segera mendapatkan hasil berupa uang lah setidaknya begitu untuk kemudian dia melanjutkan hidup dan membuat produksi baru lagi, kan gitu. Nah ini kita sangat berterima kasih pada Prof. Win. Ini ada model yang begini namanya resi gudang, sistem resi gudang, dan alhamdulillah kemarin saya sudah bertemu dengan pengelola sistem resi gudang. Ini anak buahnya Prof. Win ini yang terbaik yang ada di Wonogiri. Nah ini Prof. Win ini intro saja. Nanti mohon di kajian berikutnya ini bisa kita jadikan satu kajian. Ini intro bahwa sistem resi gudang itu menjadi satu model teknologi penyimpanan pangan dan juga logistik serta keuangan. Nah, tadi kan Nabi Yusuf itu awalnya beliau itu bercerita tentang krisis pangan, lalu beliau bercerita tentang rencana memproduksi pangan besar-besaran selama 7 tahun, lalu kemudian beliau bercerita tentang teknologi penyimpanan gudang kepada raja itu, teknologi penyimpanan pangan dengan teknologi pergudangan, dan kemudian untuk melakukan itu beliau meminta untuk dijadikan bendahara negara. Ya, nah, jadi ini ada hubungan antara jelas antara pangan, teknologi pangan, pergudangan, dan keuangan negara. Nah inilah yang kemudian dalam konteks krisis pangan yang kabarnya itu sudah sangat nyaring kita dengar. Kalau kita dengar ini kan sebenarnya sudah banyak sekali ini apa namanya Badan Dunia, pemimpin dunia yang memperingatkan tentang adanya krisis pangan ke depan akibat banyak hal, tapi yang permanen itu justru ledakan penduduk dunia. Dan saya kira kita mendengar sangat jelas dari Pak Gatot Nurmantio, peperangan ke masa depan itu adalah peperangan memperebutkan sumber daya pangan, memperebutkan wilayah-wilayah subur yang mampu memproduksi sumber daya pangan. Karena krisis perebutan ke depan itu bukan energi lagi, tapi perebutan penyebab perang ke depan itu justru yang pertama adalah pangan, yang kedua kemudian air, baru kemudian energi. Karena energi kemudian sudah menemukan solusinya dari green energy yang kemudian akan lebih banyak diarahkan kepada solar cell, electric vehicle, dan lain-lain. Nah, di sini kemudian ada banyak hal yang perlu kita kaji, terutama terkait dengan teknologi pergudangan, logistik, dan juga keuangan. Nah, ini yang saya kira Prof. Win nanti saya minta di next-nya itu kita akan membahas khusus tentang ini, termasuk di dalamnya itu sistem resi gudang. Mengapa? Karena begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para jamaah sekalian, krisis pangan itu ada kaitannya dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia itu diakibatkan oleh sebuah sistem ekonomi kapitalisme yang mencengkeram dunia. Dan sistem ekonomi kapitalisme itu saya kira di dalam diskusi-diskusi kita sudah cukup kita pahami. Penjajahan model lama di mana penjajah itu menguasai secara fisik wilayah, seperti misalnya Belanda menguasai Indonesia, Jepang menguasai Indonesia, Spanyol, Portugis dan Spanyol, yang kemudian dengan perjanjian Tordesillas itu membagi dunia menjadi 2 bagian, dan kemudian mereka menguasai wilayah-wilayah itu sehingga kemudian terjadi imperialisme yang panjang, dan itu berakhir di sekitar tahun 40-an setelah pasca Perang Dunia II itu. Tapi itu berakhirnya penjajahan fisik. Nah, penjajahan berikutnya itu justru kemudian dengan penjajahan dengan model ekonomi, di mana sudah kita bahas panjang lebar
ketika kita membahas tentang cryptocurrency, bahwa kemudian Amerika itu berhasil menanamkan kepercayaan kepada 180 negara untuk menggunakan US dollar, di mana US dollar pada awalnya itu berbasiskan emas menurut perjanjian Bretton Woods, tapi semenjak perjanjian Bretton Woods itu tahun 44 itu sebenarnya Amerika itu sudah melanggar. Jadi Amerika itu sudah mencetak mata uang dolarnya itu melebihi cadangan emas. Dan Eropa itu kemudian mempertanyakan, memprotes bagaimana Amerika kok bisa memiliki US dollar lebih banyak dari cadangan emas. Dan akhirnya pada tahun 71 Nixon, presiden Amerika itu mengakui, dan ketika mengakuinya itu bukan merasa bersalah tapi mendeklarasi bahwa US dollar itu lepas dari emas. Dan itu artinya kemudian menjadi mata uang fiat money, tapi ada 180 negara yang bergantung kepadanya, yang kemudian dengan memainkan instrumen inflasi itu maka dia mengontrol seluruh dunia. Nah, dia bisa mencetak uang semau-maunya, tapi negara di 180 itu nggak bisa mencetak uang semau-maunya. Kalau dia mau mencetak uang, maka dia harus punya devisa, yang devisa itu dinyatakan kemudian dalam US dollar. Jadi sekarang silahkan dicek, setiap kali kita menyatakan devisa negara itu kan selalu dalam bentuk US dollar. Dan ini mencekram kemudian penjajahan baru secara ekonomi. Nah, bangsa-bangsa di dunia itu sebenarnya melepaskan diri dari penjajahan secara fisik, tapi belum melepaskan diri dari penjajahan ekonomi. Kenapa? Karena kemudian bangsa-bangsa ini memiliki kedaulatan di bidang keuangan dan di bidang kecukupan sumber daya alamnya untuk membuat kehidupan masing-masing itu. Tapi seperti gajah yang diikat tali, ya kakinya itu oleh tali kecil, gajah-gajah ini kan kemudian seperti tidak bisa bergerak karena ikatan ekonomi kapitalisme, di mana kemudian dunia itu diatur hanya dengan sebuah instrumen yang namanya inflasi. Jadi kalau kita mencetak uang rupiah tanpa memiliki kecukupan devisa, maka inflasi. Nah, di sini kemudian kita sudah bahas tentang adanya people money yang mampu keluar dari itu. Nah, ya kan, kita udah bahas panjang lebar, nanti kita bisa putar lagi itu tentang cryptocurrency, di mana netizen yang ada di seluruh dunia itu tergabung ke dalam masyarakat yang disebut netizen itu muak dengan sistem keuangan yang seperti itu, lalu menciptakan apa yang disebut dengan cryptocurrency, di mana mereka cukup memiliki kesepakatan bahwa kita menggunakan satu mata uang yang kita sepakati bersama, lalu kemudian mata uang ini kita kontrol bersama, tidak terpusat kepada satu server pusat atau satu kontrol pusat yang dikuasai oleh the Fed atau hegemoni keuangan dunia, tetapi kita kontrol bersama, sehingga kemudian cryptocurrency atau uang bersama ini itu kemudian diamankan dengan sistem namanya kriptografi, sehingga tidak mudah, tidak bisa setiap orang itu menambahkan jumlah atau kemudian mentransfer uang kepada pihak lain tanpa ada catatan, yang kemudian catatan itu terbagi merata kepada semua pihak yang terlibat. Nah, ini yang kemudian disebut dengan decentralized. Dan kemudian cryptocurrency itu saya kira kita sudah cukup mendengar dan cukup tahu berhasil menjadi sebuah mata uang alternatif, hanya saja dalam kajian kita itu masih haram. Kenapa? Karena cryptocurrency memang lepas dari fiat money, sistem keuangan dunia yang dikontrol oleh Amerika atau US dollar atau the Fed atau hegemoni keuangan dunia itu. Dan kemudian menjadi mata uang yang berlaku di dunia perdagangan dunia digital. Nah, namun mata uang itu tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, ternyata mata uang itu malah kemudian menjadi barang komoditas untuk dijual beli
dan menjadi spekulasi perjudian. Dan ini kemudian menyebabkan masalah yang cukup serius di pihak lain. Nah, sehingga kemudian dalam beberapa kajian ulama mengharamkan. Letak keharamannya terletak kepada karena mata uang baru ini yang disebut dengan cryptocurrency atau people money ini nilainya tidak ada standarnya. Nah, dia menjadi halal apabila kemudian nilainya itu standar sebagaimana dinar dirham, tapi kemudian dengan sistem cryptocurrency itu maka dia bisa berlaku di seluruh dunia tanpa dikontrol oleh sistem keuangan dunia. Jadi people money ini intinya adalah akan menjadi halal ya apabila dia berbasiskan kepada aset berharga. Berdasarkan aset berharga dalam hal ini emas. Nah, ini model people money yang kemudian kalau kembali kepada emas dan perak itu kemudian banyak orang meragukan ya kecukupan cadangan emas dan perak untuk bisa dijadikan sebagai underlying uang. Nah, supaya uang itu tidak lagi fiat, tidak lagi uang sulapan yang nilainya antara mata uang satu dengan uang yang lain itu tidak jelas. Nah, harus kembali kepada mata uang yang berbasiskan nilai. Nah, kalimat aset berharga inilah yang kemudian kita temukan bahwa uang itu dalam sejarahnya bisa bukan emas. Tetapi sebelum emas itu dulu dia garam. Garam itu dijadikan mata uang. Makanya kemudian dalam bahasa Inggris itu kan masih menggunakan kata salary yang berasal dari kata garam sebenarnya untuk upah. Jadi orang itu bekerja lalu diberi garam dan garamnya itu kemudian bisa ditukarkan di pasar apa saja yang dia butuhkan. Dia butuh panci, dia butuh beras, dia butuh telur, dia butuh kebutuhan yang lain itu bisa digunakan. Nah, namun kemudian garam itu kan memiliki kelemahan, dia bisa mencair, dia bisa berubah ini dan kemudian menjadi emas. Nah, artinya kita catat di dalam sejarah dunia, di dalam sejarah keuangan itu komoditas itu bisa menjadi uang, bisa menjadi mata uang yang kemudian ini menjadi penting ketika kemudian cerita Nabi Yusuf tadi, ketika Nabi Yusuf itu memproduksi pangan besar-besaran, maka otomatis beliau harus menciptakan sistem pergudangan. Nah, sistem pergudangan yang kemudian beliau ciptakan itu atas petunjuk atau wahyu Allah itu adalah mengawetkan, ya salah satunya kan kemudian dengan bulir gandum itu tidak dilepas sehingga disimpan, dan juga tentu teknologi-teknologi yang lain. Ini kan cuma clue. Yang saya kira kemudian dengan teknologi pergudangan itu intinya membuat bahan makanan itu bisa awet. Sehingga kemudian bisa dipersiapkan untuk masa paceklik atau masa-masa di mana nanti kekurangan bahan pangan atau dunia membutuhkan. Sehingga kemudian kan cerita itu berkembang sampai kemudian ayah beliau Nabi Yakub dan saudara-saudaranya itu kan berada di luar Mesir, ada di Palestina, itu membutuhkan gandum pergi ke Mesir. Jadi ini ekspor impor, ya kan, ekspor impor. Karena kemudian terjadi kelangkaan pangan dunia. Ya, ini kemudian beliau punya kecukupan stok pangan di dalam gudang-gudang yang gudang-gudang itu tentu saja memiliki teknologi pergudangan yang memadai. Nah, teknologi pergudangan yang memadai ini nanti tentu kita akan bahas khusus. Nanti Prof. Win saya kira punya narasumber yang bisa kita ke sini. Nah, yang kedua adalah bagaimana nyetok pangan itu. Kan kalau petani itu panen, ya nggak bisa dong hanya disimpan sampai
7 tahun kan. Nah, maka kemudian bagaimana kemudian petani itu bisa langsung menyimpan ke dalam gudang untuk disimpan dalam waktu yang cukup lama sebagai buffer, ya. Tetapi dia juga langsung mendapatkan uang kan gitu. Nah, itulah yang kemudian kita menemukan sistem ini ada di model namanya sistem resi gudang. Jadi petani itu menyimpan barang di gudang, lalu kemudian dia dikasih resi, resinya ini kemudian bisa dijadikan uang. Nah, ini luar biasa kan. Jadi kemudian ini kemudian seperti menciptakan mata uang, tapi basisnya adalah komoditas, seperti basisnya garam itu tadi. Nah, jadi kemudian di sini kita memiliki alternatif bagaimana kemudian tidak perlu harus segera menjual, tetapi bisa menyimpan. Tapi petani itu sudah memiliki uang berupa resi gudang itu. Dan ini kemudian bisa bernilai dan bisa digunakan untuk kebutuhan-keperluan lain. Dan ini sudah ada dilindungi undang-undang. Ada undang-undangnya, dan kemudian sistem resi gudang yang seperti ini itu dilindungi dalam Bapepti. Ya, sehingga kemudian sama seperti cryptocurrency. Cryptocurrency Bitcoin itu kalau kita beli, maka kemudian itu perusahaan di mana kita beli itu harus terdaftar di Bapepti. Kalau tidak terdaftar di Bapepti, maka kemudian kita tidak bisa melakukannya. Nah, jadi Bapak Ibu, people money itu bukan hanya berbasis emas dan perak saja. People money itu bisa berbasiskan kepada komoditas. Bisa beras, bisa kemudian dia cengkeh, kopi, bisa kemudian gula, dan lain sebagainya. Dan ini artinya kita bisa melakukan ini karena kita ini berada pada satu wilayah yang menjadi perebutan dunia. Jadi konflik dunia antara China dan Amerika di Natuna, ya, di Indonesia itu sebenarnya menurut Pak Gatot itu persiapan paceklik dunia gitu, gampangnya. Persiapan dunia menghadapi krisis pangan. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa yang berdaulat memiliki kendala di mana kemudian kita ini tidak cukup memiliki SDM yang diarahkan kepada pertanian. Tapi SDM kita cukup banyak. Nah, sehingga kemudian kita harus mampu mengalihkan ya SDM yang jumlahnya cukup banyak, yang disebut dengan bonus demografi, yang artinya ada sekian banyak jumlah penduduk yang sangat besar pada pada umur produktif, yang itu sekarang ini lebih fokus kepada teknologi digital, startup digital. Nah, startup digital ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa kalau ada aliran uang besar di situ, maka kemudian kelompok produktif ini itu bergerak ke sana. Maka kemudian kita melihat tuh startup digital besar dengan valuasi triliunan unicorn, dekakorn itu kan kemudian menarik ya kelompok milenial atau kelompok produktif itu tadi ke sana. Nah, sekarang kita memerlukan juga bagaimana teknologi digital ini atau ekonomi digital itu bergerak mempersiapkan pangan, mempersiapkan diri kita menghadapi krisis pangan yang sudah seringkali kita dengar itu. Teknologi digital itu kemudian bisa kita gunakan untuk menggerakkan itu, dan maka kemudian kelompok milenial yang kita sebut sebagai bonus demografi atau kelompok produktif itu akan bergerak ke sana. Nah, fenomena ini saya kira sudah sangat kita lihat. Saya kira saya pernah ditelepon Prof. Umi itu karena beliau galau. Ini kok ada banyak sekali anak-anak muda non-pri itu berada di pertanian. Nah, saya agak lupa itu Prof. Umi itu apa namanya ya. Dan kemudian saya search, itu ternyata startup digital bidang pertanian, di mana mereka menggarap bidang pertanian. Lalu anak-anak muda yang
wajahnya perkotaan itu bekerja di sektor-sektor itu. Nah, ini membuktikan bahwa kemudian kelompok muda ini ya yang berada di perkotaan sekalipun atau kelompok milenial yang digital minded atau apa itu namanya digital native ini bisa bergerak ke sana. Nah, sekarang tinggal bagaimana menciptakan itu tadi seperti Nabi Yusuf memproduksi bagaimana menggenjot produksi pangan dengan tentu saja menggerakkan sektor ekonomi digital itu ke sana. Nah, saya kira kita tidak perlu menunggu uang yang berasal dari pinjaman luar negeri, ya kan? Sekarang ini kan pinjaman luar negeri atau hutang itu kan justru menjadi alat untuk menguasai sebuah negara. Nah, dengan model ya sistem resi gudang di mana kita bisa mengupah atau membiayai SDM yang bergerak di situ itu dengan uang yang kita produksi berbasiskan komoditas itu tadi, ya, maka ini bisa digerakkan. Sehingga kemudian pergerakan produksinya, kemudian penyimpanannya, dan yang lebih penting lagi itu sistem penyimpanan resi gudang ini kemudian tidak dianggap dan tidak masuk sebagai penimbunan. Kalau tidak menggunakan sistem resi gudang, itu kita menyimpan barang melebihi waktu tertentu itu, maka kemudian akan jadi kriminal kan. Nah, sehingga kemudian ini bisa kita pikirkan bahwa ternyata ekonomi digital yang sedang decline dengan model harvesting dan sekarang bangkit melalui komunitas-komunitas yang dibiayai itu adalah mereka-mereka yang bergerak pada sektor-sektor real dan memiliki komunitas yang real, itu bisa kita arahkan ke sana. Nah, saya kira nanti ke depan ini Prof Win, kita bisa minta kepada tim dari pangan pengayom tani sejagat. Saya sudah bertemu dengan beliau dan saya kira ini perlu kita jadikan kajian karena kenapa sistem resi gudang di mana kemudian stok pangan itu bisa diubah menjadi mata uang yang namanya resi gudang itu, dan kenapa itu bisa berjalan dengan baik di beberapa tempat, itu nanti insya Allah kita akan jadikan kajian berikutnya, sehingga kemudian kita menemukan alternatif pembiayaan untuk memproduksi pangan dan komoditas tanpa harus bergantung dengan utang. Saya kira ini apa yang saya jadikan sebagai pemicu untuk kita berdiskusi, supaya kemudian kita menemukan alternatif-alternatif, dan itulah saya kira bunyi dari ekonomi Pancasila pasal 33 di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, ya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran itu termasuk di dalamnya bagaimana ini bisa menjadi people money, bisa menjadi sistem keuangan yang sah dan memang sudah sah. Tinggal bagaimana kemudian kita ini mengembangkan ini menjadi sistem keuangan bagi kita, dan Nabi Yusuf pun berbasiskan pangan itu menjadi bendahara negara. Dan saya kira ini perlu menjadi perhatian kita untuk keluar dari jeratan kapitalisme yang kemudian menjerat kita itu semua kebutuhan modal itu harus hutang gitu ya. Dan dengan model ini saya kira ini menjadi alternatif yang sangat luar biasa untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah alternatif. Ekonomi digital bisa diterapkan di situ, konsentrasi keuangan, konsolidasi keuangan bisa dikontrol di situ, lalu stok pangan di gudang-gudang yang ada itu semuanya bisa dipantau atau bisa memiliki data di dalam aplikasi yang kemudian kita gunakan untuk itu. Nah, ini saya kira satu pikiran atau langkah yang perlu kita lakukan dan perlu kita kaji mendalam, dan semuanya ini tadi bukan teori. Jadi semuanya sudah berjalan. Semuanya sudah berjalan, tinggal kita konsolidasikan dan kemudian kita perbesar gitu ya, supaya kemudian ini menjadi bagian dari persiapan kita menghadapi krisis pangan dunia dan menjadi bagian dari tata kelola pangan nasional, walaupun mungkin dikelola bukan oleh negara, tapi oleh masyarakat. Bahwa tentang krisis pangan itu Al-Quran juga sudah mengingatkan. Al-Quran juga sudah memberikan contoh bagaimana seorang nabi mampu menjadikan krisis pangan
ke depan itu menjadi peluang dengan tentu saja pengetahuan. Nah, beliau di dalam surat Yusuf itu mengatakan, angkatlah aku bendahara sebagai bendahara negara karena aku adalah orang yang berpengetahuan, dan kita tahu beliau memiliki pengetahuan tentang bagaimana memproduksi pangan di masa 7 tahun yang sebelum paceklik itu, menggenjotnya, dan tentu saja menggenjot produksi pangan itu tentu punya teknologinya, ada pengetahuannya ya. Nanti ada banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari situ. Kemudian penyimpanannya, dari teknologi penyimpanannya sehingga bisa panjang, dan yang lebih penting lagi dari bendahara negara itu bagaimana memanage itu menjadi sistem keuangan. Nah, ini hikmah yang tersimpan ya di dalam kajian-kajian atau petunjuk-petunjuk atau wahyu Allah itu. Dan petunjuk Allah itu adalah petunjuk untuk kehidupan kita gitu. Ya, saya kira berita tentang paceklik ke depan yang sudah kita dengar ini tentu harus kita respon karena kita memiliki sumber daya yang cukup besar untuk bisa melakukan dan mempelajari pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf tadi, pengetahuan dari bagaimana menggenjot produksi, menyimpan, dan menjadikan komoditas pangan itu sebagai sistem keuangan di mana beliau menjadi bendahara negara dan kemudian mampu mengantisipasi kelangkaan pangan menjadi sebuah peluang bagi bangsa Mesir pada waktu itu. Dan saya kira kita bisa melihat Nabi Yusuf itu sebagai tercatat sebagai seorang nabi yang sukses karena beliau berhasil mengelola pangan, pergudangan, dan keuangan. Saya kira ini yang kira-kira bisa kita jadikan closing, dan berarti ada banyak sekali PR yang harus kita lakukan untuk menggali pengetahuan-pengetahuan, dan alhamdulillah saya kira pengetahuan-pengetahuan itu sudah tersebar, dipraktekkan, dan tinggal bagaimana kemudian kita belajar dan mengembangkannya dan menggabungkannya dengan berbagai macam teknologi yang berkembang sekarang ini, utamanya teknologi digital dalam konteks ekonomi digital mengatasi krisis pangan dalam tata kelola pangan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.